kan sudah banyak meneliti ataupun menguji beberapa produk. Ada nggak sih kesulitan yang dihadapi ketika menguji satu kosmetik ya tadi menuju mendapatkan sertifikasi halal itu? Mungkin kalau misalnya terkait dengan proses yang berlangsung gitu ya, di LPH sendiri kami kan melakukan pemeriksaan. Kendalanya itu lebih banyak pada kembali lagi pemahaman pelaku usaha dan juga awareness dia untuk kadang memang menggunakan bahan yang ternyata tidak jelas kehalalannya. Nah, itu juga butuh satu effort ya dari pelaku usaha sendiri untuk kemudian kan mengganti nih kepada yang bahan-bahan yang halal sehingga memang bisa disertifikasi. Tapi kalau misalnya dia pelaku usaha tersebut insist untuk tidak mengganti, tentunya sertifikasi halal ini tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa berlanjut prosesnya. Kadang-kadang yang menjadi kendala itu adalah fragrance atau parfum, Mbak. Kita suka kosmetik cari yang wangi gitu ya. Betul. Itu kritis sekali gitu. Jadi karena kalau misalnya memang wangi itu dari bahan-bahan alami atau tadi nabati, lalu ekstraknya itu hanya dari pelarut-pelarut, namanya pelarut organik ya. Nah itu baik-baik saja gitu ya, tidak ada concern terkait dengan kehalalan. Tapi seringkali justru wangi yang tahannya lebih lama, wanginya lebih menyengat, itu datangnya dari sintetik atau fragrance sintetik. Nah, kalau dirunut-runut, fragrance sintetik itu bisa sampai campurannya itu bisa lebih dari, karena sampai bisa menghasilkan wangi sedemikian. Karena kan misalnya kita mencoba satu parfum ke parfum yang lain saja, itu wanginya tuh nggak akan persis sama kan? Iya, betul. Nah, itu juga sama kosmetik misalnya, bisa sampai beberapa wangi gitu ya, yang berbeda-beda. Nah, fragrance sintetik ini, itu kalau dirunut, ada banyak ternyata potensi ketidakhalalan di situ bahannya gitu. Nah, itu yang menjadikan begitu kompleks. Padahal demand atas itu, permintaan atas itu tentu wanita senangnya yang lebih wangi gitu. Betul. Nah, ketimbang emang nggak ada wanginya. Tapi padahal kita juga cermati ya, bukan masalah wanginya loh, masalah keamanannya nih. Iya, betul. Nah, kalau itu kan tadi kesulitan yang memang Ibu hadapi ya ketika menguji satu produk kosmetik untuk mendapatkan sertifikasi halal. Nah, kemudian tantangan ya memang dihadapi oleh LPPOM MUI terkait peredaran kosmetik yang memang belum ada sertifikasi halalnya. Apa sih, Bu? Kalau dari kami, kita mendukung sekali ya program pemerintah gitu untuk wajib halal. Nah, kami sendiri itu berusaha melakukan edukasi ke berkaitan juga dengan beberapa stakeholder ya tadi, untuk membangun pemahaman dan juga untuk tahu, kadang juga ada yang belum terinformasikan bahwa ada penahapan ini gitu ya. Jadi kadang kan kita mungkin pelaku usaha juga deadlineer mungkin ya. Jadi oke, nanti saat sudah mepet gitu ya. Gitu. Nah, jadi kami berusaha nih dari sejak sekarang untuk kita juga menginformasikan bahwa ada penahapan seperti ini gitu, bahwa dari sekarang itu mempersiapkan fasilitas, karena itu bukan satu hal yang mudah. Bukan satu hal yang mudah, karena tadi cuma masalah satu bahan saja itu bisa mengkontaminasi seluruhnya. Misalnya dia diproduksi dalam satu tangki yang sama ya, gitu. Nah, terus kemudian berganti lagi produk dengan brand yang lain. Nah, tangki yang tadi digunakan itu ada bahan non halalnya, itu mengkontaminasi yang selanjutnya kan, produksi yang selanjutnya. Jadi sekompleks itu gitu. Terus kemudian juga sebetulnya kami selalu mengedukasi masyarakat gitu ya, aktif mengedukasi masyarakat. Karena apa? Karena sebetulnya konsumen itu punya peran yang besar sekali. Konsumen itu bisa men-trigger pelaku usaha, ya kan, untuk beralih pada kosmetik yang tersertifikasi halal gitu ya, untuk mensertifikasi produknya. Dari konsumen tadi gitu sebetulnya triggernya yang paling besar. Nah, jadi tadi pemahaman konsumen gitu ya, person by person itu sangat penting. Nah, kadang kita juga tidak terlalu aware, taruhlah yang mudah
lipstick ya. Lipstick kita misalnya setelah makan touch up lagi, setelah minum touch up lagi misalnya. Sebetulnya ada satu riset gitu ya, kalau kita baca di internet, bahwa sebetulnya wanita itu dalam 1 tahun bisa makan 5 tube 5 lipstick gitu. Dari yang kita kan tidak terasa ya, misalnya touch up gitu, itu hilang saat makan, itu sebetulnya tertelan kan, gitu. Itu touch up saat makan gitu, tertelan lagi. Sebetulnya iya. Jadi kita tuh memang harus sangat concern atas apa yang kita pakai gitu, karena kalau kita bilang oke, ini di luar saja gitu, toh hanya di luar aja. Ya mungkin kalau blush on jauh ya gitu, tapi kalau lipstick ini termakan kok gitu ternyata betul. Gitu. Nggak kerasa kan, touch up, sampai 5 tuh loh, dijual lagi kan lumayan. Nah kemudian nih Bu, keuntungan jika kosmetik memang sudah tersertifikasi halal. Nah gitu, dari segi mungkin dari perspektif konsumen dulu ya, yang pasti ada jaminan gitu ya, ada jaminan kehalalan. Kita dari sebagai konsumen juga jadi terjamin halal, itu satu itu, karena memang dari konsumen tentu tidak akan masuk sejauh itu ke produksi, melihat bahan, melihat fasilitas, bagaimana sih kontaminasi gitu ya. Dan juga kadang kita juga tidak coba tuh dia misalnya klaim waterproof, ternyata betul-betul tidak masuk nih air wudhu misalnya gitu kan. Nah itu kita tidak sejauh itu. Jadi dari konsumen dengan adanya sertifikasi halal tentu memberikan jaminan tadi gitu. Kita sudah lebih tenang, ibadah juga jelas aman. Nah dari segi keamanan kualitas sudah pasti. Nah yang kalau dari segi pelaku usaha itu tentu saja satu, memenuhi regulasi ya. Karena sekarang regulasinya sudah mandatori, artinya kadang setahun itu bergerak begitu cepat, gitu ya. 2026 sekarang 2024 oke. Tapi 2 tahun itu untuk mengganti formula itu adalah waktu yang singkat, gitu. Jadi nanti masih harus diuji dan sebagainya. Jadi untuk pelaku usaha kalau sudah tersertifikasi halal duluan itu memberikan keuntungan tentu. Satu, memenuhi regulasi, yang kedua memperluas bisnis, dan juga untuk startup itu adalah peluang yang besar. Jadi satu riset juga gitu ya, bahwa Indonesia itu pasar kosmetik halalnya itu besar sekali. Besar sekali karena memang Muslim dengan tingkat financial yang middle itu di Indonesia tuh besar, banyak sekali gitu. Dan Indonesia itu wanitanya itu disebut brand switcher. Jadi senang beralih kosmetik gitu. Ini sekarang trennya ke kosmetik halal gitu. Jadi untuk yang startup tentu ini juga peluang kan gitu. Nah jadi keuntungannya itu juga besar. Baik untuk konsumen, produsen ataupun distribusinya lah ya, distributornya ya. Pokoknya ke semua lini ini emang kalau misal sesuatu yang halal itu pasti berkah. Amin. Nah Bu, nggak kerasa kita berbincang 30 menit nih ya. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, boleh Bu kasih closing statement nih kepada pemirsa setia Sultan TV terkait tema kita hari ini, bagaimana memilih kosmetik yang halal dan juga aman. Oke, terima kasih. Jadi kita sebagai konsumen itu mungkin butuh sedikit usaha untuk melihat label dan juga ngecek di website untuk melihat kosmetik halal. Tapi kita sangat penting untuk memilih kosmetik yang memberikan kedamaian dengan kehalalannya, supaya kita aman juga ibadah, kita aman juga untuk kesehatan kita, dan juga untuk pelaku usaha pastinya kosmetik halal itu akan memperluas bisnis gitu ya. Dan kami selaku LPPOM MUI itu siap menjadi mitra strategis pengembangan peluang kosmetik halal ini. Nah untuk semuanya yang mungkin katanya pejuang glowing gitu ya, mari kita pilih kosmetik yang memang aman untuk ibadah, aman untuk kesehatan. Yuk kita pilih
kosmetik halal. Oke, baik. Terima kasih Ibu ya atas closing statementnya, memang keren ya. Emang yuk kita pilih kosmetik yang halal dan juga aman. Dan tadi ya bersama LPPOM MUI ya Bu ya, selaku wadahnya nih yang bisa membantu kita nih untuk bisa menentukan mana nih produk kosmetik ataupun produk-produk makanan yang memang halal dan juga tidak halal. Bu Tanti, terima kasih. Terima kasih Mbak. Sudah bisa hadir berbagi banyak sekali ilmu hari ini terkait dengan kosmetik halal dan juga aman. Semoga nanti bisa datang lagi nih Bu ke sini. Kita bedah lagi yang tema-tema yang lain lebih menarik. Yang lebih menarik, iya betul. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak. Saya closing dulu. Iya. Ya. Baik, pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Bu Tanti yang merupakan audit dari LPPOM Nasional dan juga Badan Penelitian dari LPPOM MUI Banten. Membahas terkait dengan bagaimana memilih kosmetik yang halal dan juga aman. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya, Rodloh Rida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.